untuk menyampaikan presentasi saya pada tahun guru penggerak tentang modul 1.1, 1.2 dan 1.3 kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Bawalan. Sebelum saya sampaikan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak PKS, dan Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, modul 1.1 mengenai Ki Hajar Dewantara, yaitu intisari dari pemikiran itu adalah kita sebagai guru menuntut segala kontrak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya Bapak Ibu guru, sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani, ing ngarso sung tulodo imang dio mangun karso ing ngarso sung tulodo. Artinya Bapak Ibu guru, kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran itu, kita harus mengetahui minat siswa, belajar siswa. Jangan kita memaksakan kehendak siswa, memaksakan kehendak Bapak Ibu guru. Apa minat siswa, itulah tugas kita Bapak Ibu guru. Yang kedua, itu bagian yang kedua itu Ingaso Madio Mangun Korso. Itu kita Bapak Ibu guru itu berada di tengah-tengah. Artinya Bapak Ibu guru, kita mengharuskan memiliki sumber daya manusia yang baik dalam hal membina siswa. Kita tuntut mereka agar kodrat alamnya tercapai sesuai dengan kodrat zaman. Kita lihat dulu karakter siswa. Siswa itu mampu mengerti melalui visual, melalui gambar, dan melalui kinestetik. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu guru. Kita dorong mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu guru adalah ing madio mangun karso. Kita Bapak Ibu guru ini kita dorong mereka. Itulah tugas kita. Supaya mereka mampu mencapai keselamatan mereka. Itulah tugas kita. Bagaimana mendorong mereka Bapak Ibu? Kita berikan pembelajaran yang sebaik-baiknya di dalam kelas. Kita berikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu Bapak Ibu guru, ada beberapa visi guru ini. Yang pertama, visi guru sesuai dengan Merdeka Belajar saat ini. Yang pertama, kita harus mandiri Bapak Ibu. Kita mendirikan siswa itu. Itu tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Dalam mengajari siswa itu, kita harus melihat bagaimana minat belajar, profil belajar. Minat belajar siswa itu apa Bapak Ibu? Kadang kita memaksa, oh ini, itu bukan itu Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalnya, dalam belajar bahasa Indonesia atau IPA contohnya. Misalnya kita mengajari bagaimana pewarisan sifat. Kita buat pernyataan pemandu Bapak Ibu. Kita pancing minat mereka. Artinya memancing minat itu kita pancing mereka supaya dapat apa yang mereka miliki. Jangan kita memaksa kehendak kita Bapak Ibu guru. Itu yang diharapkan di kurikulum Merdeka Belajar ini, sesuai dengan profil Pancasila. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam sekolah ini kita harus bangun budaya positif. Budaya positif yang dimaksud di sana Bapak Ibu, di SMP Negeri 2 Bawalatu, kita ciptakan mulai dari sapa menyapa, kata ya aho, bagaimana belajar sebelum mulai belajar dan sesudah belajar. Itulah tugas kita. Kita ajari mereka berdoa. Kita ajari mereka tata krama di situ. Lalu di budaya ini kita dorong mereka bagaimana kita merubah paradigma stimulus ini. Artinya kita Bapak Ibu guru ini adalah sebagai dasar atau tiang fondasi buat anak-anak. Baru yang kedua, kita harus buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang bagaimana? Keyakinan kelas ini kita ciptakan keyakinan kelas bahwa mereka mampu bisa. Jangan pernah kita mengatakan ke siswa kamu nggak bisa. Kita pancing minat mereka. Kita buat profil belajar mereka. Itulah tugas kita, memang berat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah atau kenakalan siswa, itu kita menggunakan restitusi, 3 restitusi.
Beda hukuman, beda konsekuensi, beda restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu, itu hanya membuat siswa menjadi cacat dan dia nggak mau belajar. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah kita memukul siswa. Jangan kita membuat siswa itu lemah. Konsekuensi pun jangan pernah kita lakukan Bapak Ibu. Tapi kita buat restitusinya. Apa restitusi itu? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama itu, kita menstabilkan identitas mereka. Bagaimana cara menstabilkan identitas Bapak Ibu anak-anak kita ini? Kita sadari mereka apa kesalahan. Bagaimana caramu di sini menghadapi ini? Mau nggak minta maaf? Kita stabilkan dulu bagaimana identitas mereka. Kita lihat, kita pancing mereka apa kesalahan mereka. Yang kedua, kita validasi tindakan mereka yang salah tadi. Setelah kamu sadar, apa yang kamu perbuat? Baru yang ketiga, kita tanyakan apa keyakinan mereka. Setelah mereka lakukan itu, mau nggak ada perubahan mereka Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Babalatu ini, dalam hal kita mengajari siswa ini, kita harus mampu mandiri dalam hal ini. Kita harus reflektif. Guru melihat sisi positifnya dan dapat juga menerima kritik apa adanya. Kita Bapak Ibu guru ini tidak sempurna. Kalau kita dikritik, jangan langsung kendor. Kita terima kritik itu dan kita lakukan perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, kolaboratif. Sama seperti yang kita lakukan tadi Bapak Ibu, saling kerjasama. Apa kelemahan, apa yang perlu kita lakukan sehingga apa yang kita harapkan di SMP Negeri 2 Babalatu ini dapat tercapai. Dan yang keempat, inovatif. Inovatif ini Bapak Ibu, kita membuat belajar siswa di dalam kelas itu menyenangkan. Jangan menggunakan belajar tahap lama, makanya siswa itu bosan, nggak mau. Inovatif kita Bapak Ibu, kita cari model-model pembelajaran. Ada banyak di sana, discover learning, inquiry, banyak Bapak Ibu guru. Kita buat siswa itu kelas, makanya ada keyakinan kelas. Dan yang paling kuncinya adalah berpihak kepada murid. Bapak Ibu guru, jangan pernah tidak berkawan dengan murid. Anggap murid itu adalah kawan, temanmu, dan buat mereka semakin senang dengan Bapak Ibu guru. Saya rasa apa yang saya sampaikan pada saat siang ini sebagai tugas modul 1 sama saya sebagai guru penggerak, saya ucapkan terima kasih. Jadi saya tahu mana gimana kalian masalah semalam? Nah ini enggak berhubung lagi. Nah benar. Enggak mau kalian dulu. Jangan. Saya yang sering saya ingatkan. Apa? Karena yang perlu sampaikan bila saya ulang lagi.
sekarang sudah ini, bagaimana cara belajar sekarang sudah bagus, membaca sudah. Siapa yang mengajari di rumah? Bapak ya. Selama ini Bapak selalu menyuruh kamu, mengajari kamu, merasa sakit sama kamu tidak? Tidak. Apakah juga kamu merasa benci kepada? Tidak ya. Tujuan Bapak supaya bisa kamu tetap pintar ya, membaca. Nah, kira-kira apa kendala kamu selama ini? Hah? Nggak apa-apa. Apa kendala kamu selama ini sehingga cara belajarmu sampai main-main aja, tidak fokus belajar ya? Merasa malu nggak kamu kalau misalnya selama ini nggak bisa membaca? Malu ya? Dengan hal itu juga kamu merasa tertekan ya? Ya, dengan proses seperti itu kamu harus belajar sama kamu. Usahakan ke depan proses belajar harus tetap dipertahankan ya. Coba saya tes kamu, coba dibaca ini. Coba bacakan ini dulu sama Bapak. Baca dulu ini, atau ini aja lah, apa baca ini? Tabel. Ini lagi. Tersebut. Menunjukkan. Berarti kamu masih belum ini ya untuk membaca ya. Saya berikan waktu samamu 1 minggu. Silakan lagi belajar dengan baik ya. Janji sama Bapak ya. Pulang sekolah belajar, malam belajar ya. Bantu juga orang tua. Boleh ya. Supaya kamu jangan juga malu-malu sama kawan. Ya? Boleh Peter? Janji sama Bapak. Minggu depan atau saya kasih waktu lah 1 minggu ya, atau 2 minggu ya. Kalau kamu tidak apa, berarti saya tetap pantau kamu terus ya. Boleh? Janji si Peter? Kasih.